Pada umumnya, pemakaman seorang bayi tak jauh berbeda dengan pemakaman orang dewasa. Namun, berbeda dengan masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Mereka masih menganut tradisi Aluk Todolo yang melakukan tradisi pasliran. Jika seorang bayi meninggal dalam suku Toraja, mereka dimakamkan di dalam pohon tara. Beberapa hari yang lalu, seorang bayi meninggal. Namanya Rudum, entah sebab apa. Sudah kuduga, dia itu keturunan tokoh Papua. Makamnya saja harus diletakkan di tempat tinggi. Padahal aku, dia, dan anak-anak Indo yang lain akan pergi ke surga yang sama. Lola, kenapa kamu berkata seperti itu? Tidakkah dia terlihat seperti orang baik? Indo, tetap saja, dia itu keturunan tokoh Papua. Pasti akan susah untuk aku dan teman-teman yang lain berteman dengan dia. Bagaimana jika kamu berteman dengannya hari ini juga? Tidakkah kamu akan senang jika temanmu semakin banyak? Namanya Rubima. Ia membawa luka dari seluruh dunia. Cobalah untuk berkenalan dengannya. Permisi, boleh masuk? Maaf, sudah seminggu saya di sini, tapi rasanya masih sangat asik. Iya, aku juga minta maaf ya sama teman-teman Indo yang lain. Kau tahu lah, kami ini teman kakak, bahkan kau budak. Nyali kami nggak besar untuk bicara dengan kaum tinggi sepertimu. Kau kenapa, Dima? Apa salahku? Di dunia saya juga tapi di sini beda. Iya, jangan nangis lagi ya. Mulai sekarang kita teman. Jadi jangan nangis lagi, oke? Apa tadi? Apa masalahmu? Ceritalah. Yang saya yang tahu, kamu bisa jaga rahasia kan? Tongkonan tampak gegap malam itu. Suara-suara riuh, wajah-wajah penuh belut. Orang-orang berlibat bicara. Pemuda kusir itu ambeku. Ambek, kau tak perlu marah seperti ini. Kita bisa bicarakan baik-baik. Tapi dia sudah melanggar permanen pangan bumi. Dia ini pendosa. Tidak lagi perlu kita bicarakan dengan dia. Dia kakekmu, Dima. Iya. Ayah dan ibu Ruduma pacaran. Bukan karena mereka saling mencintai sehingga ada tak adil padanya. Namun, mereka kedapatan sayang ini di semak belakang tongkonan sebelum resmi menikah. Untung yang menemukan mereka adalah keluarga Ruduma itu sendiri, sehingga kabarnya tak tersebar hingga ke penjuru kampung. Ambek, mereka saling mencintai. Lagi pula semuanya sudah terjadi. Apa yang perlu Ambek lakukan lagi? Iya, tidak akan ada yang berubah meski Abe marah terus. Sudah. Saya tidak mau bilang apa-apa lagi. Pokoknya pendosa ini harus bertanggung jawab. Kalau tidak, saya berjanji saya akan menyimpannya. Dia pasti akan bertanggung jawab kok, Ambek. Iya, saya yakin kakak akan berada di tangan yang baik. Tenang aja, saya pasti akan sudah, diam. Tidak mau bilang lagi. Pikiran seperti kamu. Jangan gitu. Akan lebih baik kalau kamu pergi ke keluarga kamu lebih dahulu. Abe masih marah pada kamu. Makin kamu bicara kepadanya, makin dia emosi. Baiklah, mending saya ngomong sama keluarga saya dulu. Pagi mulai beranjak siang. Dan dari getah putih dari pohon tara yang muncul dengan tidak deras. Besok saya lanjutkan berarti. Janji ya, besok kau lanjutkan. Soalnya aku sangat penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Tenang saja, besok pasti saya ceritakan semuanya. Tapi janji dulu jangan panggil aku Toding lagi. Itu nama lelaki, nama ayahku. Panggil Lola saja. Awan Agustus meriung di langit Toraja. Derawa angin kencang merontokkan rambut-rambut sang ibu yang kecoklatan. Sebentar lagi, mungkin beberapa hari lagi, Toraja akan riuh. Duma, aku dengar-dengar keluarga Lola Dopang akan ada kegiatan untuk membayar tanggungannya yang masih sakit dalam tongkonan. Aku mau mengajakmu ke sana. Kita bisa melihat beberapa kerabat kita di sana. Puluhan babi dan kerbau dipotong. Pasti kau mau kan? Mungkin aku harus merubah beberapa kata ya. Atau mungkin aku harus terlihat lebih antusias. Kira-kira apa ya yang bisa membuat Runduma untuk tertarik pergi denganku?
Tadi, maaf, maksud saya Lola. Ada apa? Mau melanjutkan cerita waktu itu? Iya, kamu punya waktu? Ada? Silakan. Ambeku tokak buah, sama seperti Indoku. Rampunan kapal harus mewah di depan mereka. Jika tidak, itulah akan menimpa. Kematianku berawal dari sana. Berikan mewah orang tua rumah, membuat rumah mati sebelum bisa menikmati kehidupan yang lebih lama. Sama seperti Lola, sama seperti anak-anak Indo yang lainnya. Pernikahan mereka lancar, hingga saya lahir dan berusia 5 bulan. Semuanya berakhir begitu saja. Malam itu, malam terakhir rumah hidup di dunia. Yang membuskan napas terakhirnya di kedua tangan orang tuanya. Mereka tidak pernah akur sejak pernikahannya terbongkar. Dan air rumah menanggung borok utang. Sebagai kaum bangsawan, dia harus membayar 12 kerbau dewasa untuk menyunting ibu rumah. Maka, dia harus memungut uang kiri kanan, tentu dengan bunga yang sangat tinggi. Setelah 1 tahun lebih pernikahan mereka, utang tersebut masih belum bisa dilunasi oleh ayah rumah. Ayah rumah menjadi orang yang pemarah dan sering memukuli dan mengompati ibu rumah. Namun, malam itu, rumah yang siap. Aduh, utangku ini sudah sangat menumpuk ini. Gimana sih solusinya? Ini sudah kerasa sekalinya kamu komplain ke saya. Kita sudah lama menikah loh. Kamu masih aja belum bisa melunasi utang kamu itu. Oh kasih, kalau saya sudah lunasi utangnya, nggak mungkin saya komplain ke kamu. Kamu pikir mudah cari uang itu? Ya cari pekerjaan yang lain dong. Masa kamu salahin saya terus? Kayak saya juga lelah tahu mendengarkan keluh kesah kamu. Lebih baik saya urusin rumah daripada saya dengerin kamu. Kalau kamu lelah, panggil saya. Oh kasih, semua ini gara-gara kamu. Kalau dari kamu, saya mungkin sudah kaya raya di sini. Ya kenapa kamu salahin saya? Orang kamu kok yang gak bisa lunasi utang kamu itu? Kamu itu kakak gua loh. Masa gak bisa lunasi utang aja? Ah, diam kamu. Saya merasa napasku berat saat itu. Kau ingat semuanya? Tidak semuanya. Beberapa kejadian akibat kematianku masih kuingat walaupun agak samar. Jadi kematianmu hanya disaksikan Indo serta Ambemu? Tidak juga. Saat Puang Matua membawa arwahku, sempat kulihat Kata Mori menangisiku dengan telah kaku di dengan ini. Apa yang terjadi? Nunduma tidak bernafas lagi. Kenapa ini bisa terjadi? Itu bukan salahku. Salahkan wanita itu yang tidak bisa menjaga rumah dengan baik. Jangan bohong. Jawab dengan jujur. Kenapa anakmu rumah bisa berakhir seperti ini? Tidak, itu bukan salahku. Jangan kabur. Saya tidak punya siapa-siapa. Jangan bilang begitu. Ada kami dari Indo. Kamu nggak sendirian kok. Gimana kalau kita pergi temuin teman-teman yang lain? Buat apa? Saya tidak mau menunggu mereka. Enggak. Aku yakin mereka mau bertemu dengan kamu kok. Pagi turun bersama kabut yang menutupi tebing-tebing batu dan kekar-kekar akar yang menjulang tinggi di Bukit Toraja. Pontara, tempat tinggal Lola dan Nunduma, terasa dingin sekali pagi itu. Riuh suara-suara terdengar di halaman Pasir. Selamat datang di Pasiliran. Ini lebih menakjubkan dari foto-foto yang kulihat. Tidak kusangka ternyata Pontara sebesar ini ya. Iya, sangat besar sekali. Lola, kau tahu siapa yang jadi pemandu turis-turis itu? Sini. Itu, yang pakai kacamata. Bukan. Pasti yang pakai baju batik itu kan? Iya, itu Ambe. Nah, Ambe pada musim-musim wisata menjadi pemandu wisata. Di hari biasa, dia menggarap sawah. Oh, lihat dia tahu banyak tentang Indo ya. Menurut kami, getah dari pohon tara ini dapat digunakan untuk pengganti air susu ibu untuk bayi yang sudah meninggal. Jadi, untuk penempatan dari posisi mayatnya dan juga letak lubangnya itu harus sesuai dengan strata keluarganya. Jadi harus dari tertinggi hingga ke terendah gitu. Mayat bayi dikuburkan di sini. Tidakkah itu berarti ada banyak bayi yang dikuburkan di sini?
Saya sama sekali tidak mencium bau mayat di sini. Memang seperti itu. Jadi itu karena letak dari lubangnya itu bakal tertutup setelah 20 tahun nanti. Dia sudah bekerja sejak kerja. Pantas dia tahu banyak. Pada malam hari, di halaman Pasderan, Airuluma membawa kantong berisi tulang-tulang Lola mendekati ke gua tulis tersebut. Menurutmu apakah dia benar-benar akan membawa mayat bayi? Kuduga dia terjerat hutang, bahkan sampai ratusan. Akan sulit baginya untuk melunasinya jika tidak. Bagaimana? Apakah memuaskan? Sangat memuaskan. Tidak saya sangka Anda sebenarnya. Bagaimana dengan uangnya? Semoga Bapak bisa melunasi hutang itu. Terima Saya kasih. bekerja sama dengan Anda. Cepat pergi, nanti ada warga yang lihat. Tidak mau ketahuan. Ini kan kami akan pergi, Pak. Lola, Indo dengar kamu semakin dekat ya dengan Luma. Lola? Lola, tidak apa kalau kamu malu, tetapi bisakah Indo melihat kamu sebentar saja? Lola? Lola, kamu di mana? Di mana kau, Lola? Mengapa kau pergi? Masih ada banyak hal yang belum kuceritakan padamu. Jangan tinggalkan aku sendirian lagi, Lola. Aku juga gak mau sendirian, Duma. Duma. Maaf, aku gak bisa bersamamu lagi, karena ini bukan tempat tinggalku. Itulah kisah Lola dan Runduma. Mungkinlah di kehidupan selanjutnya mereka dapat bertemu lagi. Runduma tetap melanjutkan kehidupannya walaupun hatinya kosong tanpa Lola. Satu, dua. Permisi, boleh masuk? Gue? Oh iya. Kau tak usah berdiri. Tarik siko, tarik siko. Aku gak perlu ada kamera gitu ya? Kami tak Masa kalau nggak ada yang ada Iya. Halo. Cepat tarik. 3. udah kusir itu ambeku. Kau bisa melunasi utang kamu itu. Masih muda melunasi utang. Tapi tidak apa sih saya itu. Kamu cak saling nak nyaut-nyautan berbuat Ya. kayak ngomong saya itu. Iya sih. Ya kenapa kamu bisa menerima saya? Kalau kamu gak suka saya dari awal, kenapa sih kamu terima? Ini utang saya sudah menumpuk ini di mana-mana. Di mana solusinya? Ini sudah ratusan kalinya kamu komplain soal utang kamu. Sudah lama sejak kita menikah dan kamu masih belum bisa melunasi utang kamu itu. Kalau saya bisa lunasi, gak mungkin saya bikin komplain ke kamu. Ya udah cari pekerjaan yang lebih baik. Saya juga lelah Kau mendengarkan pikir keluh kesah. mudah cari uang itu? Saya lebih pilih mengurusi itu tuh. Kau pikir uang dari langit? Itu aja sih. Jadi menurut kami, Beketa dari Pontara itu seperti pengganti dari air susu ibu. Siap ya, Teh? Di mana kau, Lola? Mengapa engkau pergi? Ada masih banyak hal yang ingin kuceritakan kepadamu.